Kalian pernah dengar nggak kalimat kualitas hidupmu dipengaruhi oleh cara berpikirmu? Kalimat ini kedengarannya klise, tapi sebenarnya dalam banget. Karena kalau kita pikir-pikir, banyak hal di hidup ini bukan tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita memaknai apa yang terjadi. Cara kita berpikir itu bisa jadi penjara, atau justru bisa jadi kunci buat ngelewatin berbagai tantangan. Sayangnya, banyak dari kita tumbuh dengan satu pola pikir yang tanpa sadar membatasi diri kita sendiri, menjadikan penjara untuk diri sendiri. Apakah itu? Itulah yang akan kita bedah dan bahas sama-sama di video kali ini, yaitu pola pikir biner. Oke guys, sebelum kita masuk membahas seberapa merugikannya hasil dari pola pikir biner ini, entah itu dampaknya kepada sekitar atau diri kita sendiri, gue ingin mencoba menceritakan satu cerita terlebih dahulu yang menurut gue mungkin beberapa dari kalian merasa udah familiar dengan cerita ini. Jadi ada seorang anak, kita sebut aja Radit ya namanya. Radit ini masih duduk di bangku SD, dan setiap keberangkatan sekolahnya, Radit selalu datang dalam keadaan terlambat, yang membuat Radit akhirnya selalu dikenai hukuman setiap pagi oleh gurunya. Bahkan gurunya sampai mengatakan, dewasa nanti mau jadi apa kamu? Kalau datang ke sekolah aja masih males-malesan. Jangan ditiru ya teman-teman. Dan teman-teman di kelasnya pun gak jarang ngejek Radit adalah orang yang pemalas. Nah, beberapa hari kemudian, ada satu momen di mana ketika gurunya dalam perjalanan menuju sekolah, melihat dari kejauhan Radit sedang mendorong kursi roda dengan membawa seseorang. Gurunya pun bingung, apa yang sedang dilakukan anak ini? Ketika gurunya mencoba memperhatikannya lebih dekat, ternyata orang yang duduk di atas kursi roda itu adalah ibunya yang sedang sakit. Dan di situ terlihat Radit sedang mengantar ibunya menuju puskesmas sebelum ia akhirnya berlari menuju sekolah. Dari momen kejadian tersebut, gurunya mulai paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Alasan apa yang membuat Radit sering datang terlambat ke sekolah. Akhirnya ketika pagi itu Radit sampai di sekolah dalam keadaan terlambat, guru tersebut tidak menghukumnya lagi, tapi malah memberikan pelukan dan permintaan maaf terhadap Radit, lalu membantu menjelaskan kejadian sebenarnya kepada teman-teman di kelasnya. So, sedikit pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, ketika kita mampu memperluas sedikit sudut pandang kita, itu membuka peluang untuk kita bisa memaknai suatu keadaan menjadi berbeda. Keterlambatan yang dialami oleh Radit tidak langsung dapat membuktikan bahwa Radit adalah seorang pemalas. Tapi ada kejadian, alasan, dan makna lain yang mungkin terjadi. Hubungannya dengan pembahasan poin kita kali ini, pola pikir biner, yaitu kalau kita coba lihat dari definisi pola pikir biner itu sendiri adalah kondisi di mana seseorang melihat, menyimpulkan sesuatu hanya dalam dua arah. Cenderung mengartikan hal yang terjadi dalam hidup kepada dua makna aja. Benar atau salah, baik atau buruk, malas atau rajin, sukses atau gagal, tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya makna lain. Jadi melihat dunia itu secara hitam dan putih aja, tidak mempedulikan adanya area abu-abu. Seperti contoh, ini mungkin cukup sering ya kita temui. Kalau ada seseorang yang jago dalam suatu bidang, tandanya ia memiliki bakat dari lahir. Kalau tidak diterima PTN favorit, diartikan sebagai orang gagal, orang bodoh, atau seperti contoh cerita tadi, datang terlambat ke sekolah diartikan sebagai orang pemalas. Sekarang coba bayangin apa yang terjadi kalau kita mengadopsi dan mengiakan contoh pertama itu ke dalam pola pikir kita. Ya, kita bisa jadi orang yang tidak memiliki keinginan untuk berusaha dan belajar. Ketika kita mencoba mempelajari skill tertentu dan merasa kesulitan menghadapi tantangannya, kita akan dengan mudah menyalahkan faktor luar tadi yang berbentuk bakat. Lalu seenaknya kita bilang kepada orang-orang yang sudah memiliki kemahiran bahwa mereka memiliki bakat sejak lahir dan mengabaikan perjuangan mereka. Padahal di balik kemahiran mereka, mungkin ada jam-jam begadang yang mereka lakukan untuk terus belajar, untuk terus mengasah skill-skill mereka. Ada waktu bermain yang mereka korbankan untuk bisa berkonsentrasi pada bidang yang mereka tekuni. Jadi dampaknya cukup merugikan sekali guys untuk diri kita. Dan kalau untuk lingkungan sekitar, lingkungan sosial, ini bisa lebih makin mengkhawatirkan lagi. Contoh kasus, misal dalam perdebatan atau perbedaan. Entah itu di lingkup sekolah, pekerjaan, ataupun lingkup politik. Kalau lu berbeda pendapat dengan gue, berarti kita musuh. Kalau lu mengkritik, berarti lu benci. Nah, ini kan biner. Kita menghakimi sesuatu tanpa mencoba memahami maksudnya dulu. Kalau kamu A, berarti udah pasti B. Kalau kamu C, berarti udah pasti D. Padahal kalau kita ingin lihat lebih mendalam, fokus terhadap maknanya, kritik itu bisa jadi bentuk kepedulian. Perbedaan pendapat bisa jadi untuk membuka perspektif baru. Jadi kita itu kayak cenderung lebih menjustify segala sesuatu itu dari permukaannya aja. Ini jadi seperti teori Dunning-Kruger effect. Kalau kita lihat kan grafiknya itu seperti ini ya.
membentuk 4 titik. Di titik pertama ada Peak of Mount Stupid, titik kedua ada Valley of Despair atau lembah keputusasaan, ketiga Slope of Enlightenment, lalu terakhir Plateau of Sustainability. Dan menurut gue, sifat pola pikir biner ini sangat berkorelasi dengan titik pertama, yaitu Peak of Mount Stupid, di mana memiliki karakteristik si paling tahu. Apalagi sekarang didukung dengan tren-tren atau kondisi informasi yang dibungkus dalam short form content. Sebenarnya short content-nya nggak ada masalah. Bagus justru, orang-orang bisa mengedukasi, membagikan informasi. Tapi yang sering terjadi, kita lupa melakukan peran kita sebagai consumer kontennya, yaitu meng-cross-check atau mencoba mencari tahu lebih dalam akan kebenaran suatu informasi, menyaring informasi. Akhirnya dengan paparan informasi-informasi pendek ini, kita sudah merasa cukup, merasa paling tahu dan pintar, tanpa mengulik dan mencari tahu informasinya lebih dalam. Dampaknya ya, kita jadi mudah untuk dibodohi, dimanipulasi, terpolarisasi, lihat berita ini dan itu gampang kesulut emosi, gampang kemakan hoax, yang akhirnya ya menumpulkan pola pikir kritis kita. Sedangkan kalau ingin kita kaitkan lebih jauh lagi, kayak kemajuan suatu negara, itu salah satu faktornya sangat dipengaruhi oleh pola pikir kritis masyarakatnya dari berkembangnya level taraf berpikir. Tapi sayangnya, bisa dibilang, dengan sifat pola pikir biner yang merusak ini, kita akan sulit untuk mencapai kemajuan itu. Karena dengan sifat pola pikir biner ini, itu memiliki posisi pada level taraf berpikir yang paling rendah. Kenapa bisa paling rendah? Nah, itu yang akan kita bahas di poin selanjutnya. Buat yang belum tahu, jadi level taraf berpikir manusia itu ada beberapa tingkatan. Dan semakin tinggi kemampuan level taraf berpikir seseorang, semakin kritis juga pola pikirnya. Semakin matang bagaimana cara dia berpikir. Dan tingkatan berpikir ini itu dijelaskan dalam teori yang disebut taksonomi Bloom, di mana teori ini pertama kali dikembangkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Lalu kemudian teori ini direvisi oleh murid Benjamin Bloom sendiri bernama Lorraine Anderson dan David Cradwell di tahun 2001 yang bertujuan untuk penyesuaian dengan cara berpikir modern. Jadi dalam taksonomi Bloom ini terdapat 6 klasifikasi level taraf berpikir. Kita mulai dari yang paling bawah. Paling pertama yaitu ada remembering, yang artinya kita hanya mampu menghafal dan mengingat kembali informasi, seperti mengingat suatu fakta, istilah, definisi, atau bahkan tanggal-tanggal sejarah gitu ya. Selanjutnya di level yang kedua ada understanding, kondisi ketika kita mulai memahami suatu konsep, memahami makna dari suatu informasi. Jadi kondisinya bukan hanya bisa mengingat aja, tapi udah mampu menjelaskan kembali konsep yang dipahami dengan bahasanya sendiri, termasuk seperti menyimpulkan inti dari sebuah materi. Lalu kita naik lagi ke atas, ketiga itu applying, kondisi di mana kita sudah bisa menerapkan konsep dari informasi yang kita punya dan kita pahami pada suatu hal yang baru. Misalnya seperti ketika kita sudah memahami suatu rumus matematika, kita mampu untuk bisa menerapkan ilmu tersebut untuk menyelesaikan beberapa masalah di kehidupan nyata. Nah, proses ini itu udah bagian dari applying, menerapkan. Selanjutnya yang keempat, masuk pada analyzing. Kita mulai bisa menganalisis informasi dari berbagai sumber, mulai bisa membentuk suatu asumsi dari informasi-informasi tersebut, serta menemukan hubungan sebab akibat. Kelima, masuk tahap evaluating, tahap di mana kita udah mampu memberikan penilaian terhadap suatu informasi, mulai bisa membandingkan suatu pendapat, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, bisa menilai mana informasi yang relevan dan tidak. Lalu di paling atas, level yang keenam, creating, di mana kondisinya kita udah mampu menciptakan suatu hal yang baru dari berbagai sumber informasi dan konsep yang udah kita miliki. Contoh simpelnya seperti pembuatan karya film. Itu kan kadang film biasanya ada yang diadaptasi dari cerita novel atau kejadian nyata ya. Nah, jadi mengadaptasikan suatu hal yang udah ada untuk menciptakan suatu karya yang baru. Atau paling dekatnya dalam dunia akademik, pembuatan skripsi. Itu udah termasuk dalam tahap creating, dari memahami dan menganalisis referensi-referensi penelitian terdahulu yang akhirnya bisa menciptakan topik penelitian yang baru. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana hubungan pola pikir biner dengan tingkatan taraf berpikir manusia? Jadi kalau kita lihat dari definisi yang tadi udah sama-sama kita bahas ya, sifat pola pikir biner ini cenderung menunjukkan cara berpikir pada level dasar dalam taksonomi Bloom, yaitu remembering. Kenapa? Karena dari sifat pola pikir biner ini, kita hanya menyimpulkan sesuatu dari apa yang kita ingat aja, apa yang kita tahu tanpa memahami terlebih dahulu informasi tersebut, tanpa mendalami konteks atau makna yang ada. Jadi dia sifatnya tidak masuk ke tahap kedua level berpikir, memahami. Enggak, tapi dia udah merasa paling tahu dan puas dari sekedar informasi dasar yang dipunya. That's why sifat pola pikir biner ini cenderung menjudge sesuatu lebih cepat
cepat. Seperti misal ada seseorang yang berkoar-koar memberikan informasi kepada teman-temannya, mengatakan karbohidrat itu sangat buruk dan harus dihindari sepenuhnya. Dan dia mengatakan hal itu hanya karena tidak sengaja melihat video pendek saat scrolling TikTok yang membahas informasi dasar tentang dampak negatif dari karbohidrat dalam kondisi tertentu. Padahal di sisi lainnya, karbohidrat itu adalah salah satu sumber energi penting untuk otak dan otot kita. Jadi, menerima informasi secara mentah-mentah tanpa memahami konteksnya, tanpa memahami sebenarnya situasi apa sih yang membuat karbohidrat itu bisa menjadi buruk, yang akhirnya ngebuat orang-orang sekitarnya ya jadi termakan informasi-informasi yang kurang lengkap dan kurang valid. Atau kayak contoh tadi yang sempat kita sebut di awal, kita hanya mengetahui peristiwa luarnya tanpa kita mencari tahu alasan dan penyebabnya. Kalau terlambat udah pasti pemalas, kalau lu sukses berarti lu pinter, kalau gagal berarti udah pasti bodoh, kalau kaya berarti rajin, kalau miskin berarti pemalas. Padahal banyak kompleksitas terjadi, ada makna-makna lain di baliknya. Gagal bukan berarti bodoh dan gak bisa sukses. Justru kegagalan itu sendiri merupakan salah satu proses belajar gak sih guys? Dan orang yang miskin adalah orang yang pemalas? Belum tentu juga. Apalagi kalau hidup di negeri Konoha. Ada faktor kemiskinan struktural yang cukup kuat. Belum lagi kebijakan-kebijakan komedi yang menyusahkan rakyatnya sendiri. Itulah menurut gue alasan kenapa sifat pola pikir biner ini merupakan cara berpikir paling rendah pada tingkatan taraf berpikir manusia, dan bisa memberikan dampak yang cukup negatif terhadap lingkungan sekitar, bahkan terhadap diri kita sendiri. Oke, setelah permasalahan pola pikir biner yang udah kita bahas tadi, pastinya akan menimbulkan pertanyaan. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa melatih kemampuan berpikir kita dan terbebas dari pola pikir biner ini? Pertama-tama, kita harus akui dan sadari dulu bahwa di dalam diri kita masing-masing itu terdapat yang namanya bias kognitif. Otak kita secara alami cenderung mencari kepastian dan kesederhanaan. Kita seringkali menyimpulkan sesuatu secara cepat dan efisien, tapi di sisi lain kita bisa aja mengabaikan fakta dan objektivitas yang ada. Ada beberapa contoh dalam bias kognitif yang sering kita temukan gitu ya. Pertama, itu bias konfirmasi atau confirmation bias, di mana seseorang hanya mencari informasi yang mendukung pandangannya aja. Sebagai contoh, ada seseorang yang mempercayai dan memiliki argumen bahwa bumi itu datar. Lalu yang dia lakukan hanyalah mencari artikel-artikel informasi yang mendukung argumen dia bahwa bumi itu datar. Kemudian ketika dia mendapatkan informasi yang bertentangan dengan pendapatnya, ya cenderung akan mengabaikannya, seperti tidak ingin tahu sisi yang berlawanannya, menutup perspektif lain. Dan akibatnya ya bisa terjebak dalam keyakinan atau pandangan yang keliru. Ada lagi availability bias atau bias ketersediaan. Ini tuh terjadi ketika kondisinya kita mempercayai sesuatu karena sering terpapar informasi yang muncul di hadapan kita. Misal, karena kita sering melihat berita tentang kecelakaan pesawat, kita jadi memiliki rasa takut untuk naik pesawat dan mempercayai pandangan bahwa naik pesawat itu adalah hal yang sangat berbahaya. Padahal secara faktanya, statistik menunjukkan perjalanan udara jauh lebih aman daripada perjalanan darat. Lalu yang ketiga, ada yang namanya bandwagon effect. Mempercayai suatu opini atau tindakan hanya karena banyak orang yang menyetujui dan melakukannya. Jadi kita langsung percaya suatu pandangan hanya karena kita melihat banyak orang yang melakukannya tanpa kita mencari tahu dulu fakta-fakta sebenarnya. Ya mirip-mirip FOMO lah, ketika banyak orang melakukan sesuatu kita rasanya gak mau ketinggalan. Jadi ikut-ikutan ngelakuin tanpa tahu apapun. Yang boleh jadi juga bukan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Cenderung untuk mudah terbawa arus. Lalu yang keempat itu ada fanatic bias. Bias ini terjadi ketika kita sedang mengidolakan seseorang. Kita cenderung akan mempercayai semua yang idola kita katakan tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Misalnya ada seorang idola atau tokoh terkenal mengungkapkan suatu opini. Kita dengan mudah untuk bisa percaya dan membenarkan segala hal yang disampaikan tanpa melihat sisi faktanya seperti apa. Padahal pada kenyataannya kan setiap orang bisa aja salah, termasuk seseorang yang kita idolakan. Itulah keempat bias yang menurut gue paling umum ditemukan di sekitar kita. Dan ketika kita sudah mampu mengakui, menyadari bahwa ada bias-bias tersebut, kita jadi bisa untuk terbuka melihat pandangan-pandangan lain yang mungkin juga bertentangan dengan pandangan kita. Kita jadi bisa terbuka dengan perspektif lain.
bertukar pandangan, dan akhirnya bisa menilai sesuatu itu bukan dengan emosional, tapi dengan fakta dan objektivitas. Jadi dengan kesadaran ini membuat kita jadi lebih terbiasa mengontrol diri untuk tidak mudah percaya atau menyimpulkan suatu informasi. Dari situ kita juga sebagai individu bisa mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan nih yang membantu untuk melatih pola pikir kita. Seperti membaca buku, karena dengan membaca buku bisa melatih diri kita untuk melihat berbagai sudut pandang, memperluas wawasan, mengetahui berbagai ide, teori, dan pengalaman yang mungkin belum kita ketahui, belum kita alami. Kita juga jadi terbiasa untuk memahami suatu argumen yang dibawakan penulis, melatih kemampuan untuk kita menganalisis sesuatu lebih mendalam. Dan itulah yang menjadi alasan dalam salah satu jurnal internasional yang kemarin sempat gue baca, di mana di penelitian tersebut menguji kemampuan berpikir dari 77 siswa dan ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antara kebiasaan membaca dengan pola pikir mereka. Semakin tinggi minat baca seorang siswa, itu semakin tinggi pula kemampuan dia untuk menganalisis, mencerna suatu informasi, dan berpikir kritis. Ada juga upaya atau kebiasaan yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mulai memilih dan memilah tontonan atau konten yang kita konsumsi. Bersikap selektif dalam mengonsumsi informasi. Biasakan untuk tidak langsung menangkap suatu kesimpulan dari satu sumber, apalagi kalau informasinya dari sekadar video-video pendek di TikTok dan Reels. Coba latih diri kita untuk lebih menumbuhkan rasa penasaran, mengulik informasi, gali dari berbagai macam referensi. Jangan malu juga untuk bertanya ketika kita tidak paham. Karena umpamanya lebih baik terlihat bodoh sementara ketika kita bertanya daripada menjadi bodoh selamanya ketika kita tidak bertanya. Nanti seiring berjalannya waktu, dari kebiasaan-kebiasaan itulah yang akhirnya bisa membentuk pola pikir kritis dalam diri kita. Supaya ya seperti tadi, kita nggak mudah dibodohi, nggak mudah terpolarisasi, nggak mudah dimanipulasi, termakan hoax, dan sebagainya. Pada akhirnya pun, orang-orang yang mampu memaksimalkan pola pikirnya dengan baik, terus meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka, kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik akan semakin terbuka lebar. Karena dari situlah akan menghasilkan keputusan-keputusan yang bijak dan tepat. Secara regulasi mental dan emosinya juga akan lebih stabil, karena sudah mampu memahami situasi maupun sudut pandang dari berbagai sisi. Oke, paling itu ya yang menurut gue yang bisa kita upayakan sebagai individu untuk menghindari pola pikir biner dan melatih pengalaman berpikir kita. Harapannya kita jadi bisa semakin bijak dan objektif nih dalam menyikapi sesuatu, mencerna informasi, menyelesaikan suatu permasalahan. Dan pemaparan tadi dari pola pikir biner, level taraf berpikir manusia yang udah kita bahas sama-sama, bisa untuk membuka kesadaran kita seberapa pentingnya cara kita dalam berpikir, kemampuan kita dalam berpikir kritis, yang akhirnya bisa berdampak pada kualitas kehidupan kita. So, mungkin sekian materi yang bisa gue share di video kali ini. Kalau kalian ada masukan atau pendapat lain, bisa banget untuk bantu tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling diskusi, tukar pandangan satu sama lain. Dan ya, seperti biasa, semoga video ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, and see you in the next video. Dadah.